Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Beni Orolaleng dengan NIM 1803030049 dari kelas A semester 6 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi politik, intoleransi politik di Indonesia. Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara multikultural yang memiliki keberagaman suku dan budaya, tapi juga disebut sebagai negara multiagama yang di dalamnya terdapat beragam agama. Semboyan khas Bhinneka Tunggal Ika yang kita miliki telah menyatukan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh dan satu ikatan bersama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman dan harmoni dalam perbedaan. Toleransi dalam keberagaman memiliki posisi dan peran yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sikap intoleran dari kelompok penganut agama manapun bisa menjadi pemicu konflik yang dapat menyebabkan runtuhnya keutuhan NKRI. Berpuluh tahun Indonesia hidup dalam suasana yang sejuk dan damai. Agama bukan hanya dipahami sebagai sumber inspirasi dan motivasi hidup, tetapi juga menjadi sumber energi pembangun kebersamaan dan penumbuh kasih sayang antar sesama. Di Indonesia, sikap hidup keagamaan dan keberagaman seperti di atas tampak terlihat jelas selama ini. Namun belakangan wajah agama seolah-olah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Agama terkadang bukan hanya ditarik demi kepentingan politis pragmatis, tetapi juga mulai dikonfrontasikan satu dengan yang lainnya. Intoleransi keberagaman dan agama mulai muncul di sana-sini, sehingga suasana yang awalnya damai dan sejuk berubah seketika. Ketika toleransi antar penganut agama yang selama ini terbangun seolah lenyap di telan bumi, berganti dengan sikap intoleransi yang penuh curiga dan saling menyalahkan. Klaim paling benar menjadi pemenangan rutin yang kian kental, seakan nyaris dan kian rumit untuk diselesaikan. Menurut Misrawitan pada tahun 2012, pluralitas agama, suku, budaya, dan bahasa Indonesia memunculkan kekhawatiran banyak kalangan, terutama terkait maraknya intoleransi dan kekerasan. Fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama adalah sebagai penyebab konflik, pemicu tindak kekerasan, dan beragam perilaku yang terkadang bukan sekadar melahirkan kebencian, tetapi juga permusuhan dan peperangan dahsyat di antara sesama manusia. Menurut Kimball, pada tahun 2013, sejarah menunjukkan bahwa cinta kasih, pengorbanan, dan pengabdian kepada orang lain seringkali berakar pada pandangan dunia keagamaan. Pada saat bersamaan, sejarah menunjukkan realitas agama yang dikaitkan langsung dengan contoh terburuk dan tindakan manusia yang tak aneh bila kemudian menjadikan agama sebagai sesuatu yang paradoks. Pada tanggal 16 Desember diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional. Peringatan tahunan ini bertujuan untuk mempromosikan urgensi toleransi demi terciptanya perdamaian dunia. Seperti yang kita lihat, problem terbesar yang menghantui relasi antar masyarakat Indonesia adalah menguatnya sentimen kecurigaan dan kebencian yang menjurus pada aksi intoleran. Terlebih dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, perpaduan antar politik identitas dan sentimen keagamaan telah menyuburkan praktik intoleransi atas nama agama. Tingginya angka intoleransi sebagai akibat dari eksploitasi politik identitas bergambar dalam hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tahun 2018 lalu. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana sebagian responden Muslim menunjukkan kecenderungan untuk sikap intoleran terhadap kelompok non-Muslim, baik dalam hal politik maupun sosial. Permisi, selamat siang. Ya, siang, Ale.
Mari. Ya, ya. Silakan dulu. Pak, ini cuaca panas juga ya Pak. Aduh, di sini memang begitu sudah panas. Ya, baik. Jadi kira-kira apa tujuan Ali datang ke sini? Oh, ini Pak. Saya masuk kedatangan saya ke sini dan mencari kos-kosan Kak. Oh iya. Saya dengar dari orang-orang di sekitar sini bilang sini ada kos-kosan yang kosong. Oh iya. Datang saya gitu. Oh iya. Iya, memang betul. Di sini ada kos-kosan yang kosong. Ya karena baru-baru ada anak kos yang sudah keluar, jadi masih ada kos yang kosong. Kalau boleh tahu di sini per bulannya berapa Pak? Oh, kosan di sini per bulannya 400.000, termasuk air, listrik dan kamar mandi dalam. Termasuk murah ya Pak? Iya, iya. Air listriknya. Iya, iya. Jadi boleh tahu asalnya dari mana? Saya Pak. Iya, iya. Asal saya dari NTT. Oh, asal dari NTT. Sini mau kuliah Pak. Oh iya, iya. Oh jadi asal dari NTT datang kuliah sini ya? Iya, dari kos-kosan. Ya jadi begini, di sini di kos-kosan ini tidak tidak menerima orang yang asal dari sana, asal dari NTT. Ya, karena takut membuat keonaran di sini, membuat ribut di sini. Jadi saya mohon ada cari kos-kosan lain saja. Kalau begitu, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Pak. Iya, iya. Saya perlu. Iya, silakan. Di video tadi saya mengambil kesimpulan bahwa intoleransi disebabkan oleh kurangnya sikap toleransi terhadap sesama warga negara dan mudahnya suatu individu atau kelompok terprovokasi oleh berita hoax, hasutan-hasutan yang menyesatkan, serta keegoisan yang dilatar belakangi oleh suatu kepentingan baik kelompok maupun individu. Saran saya, dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, juga diperlukan suatu tindakan nyata, seperti menjalankan sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dan agama pada masyarakat. Kebanyakan orang di negara ini selalu mempermasalahkan perbedaan, di mana mayoritas mau menekan minoritas dan popularitas menjadi politik di atas kertas. Apakah kita harus apakah kita harus seagama baru bisa dibilang sesama? Apakah kita harus sesuku baru bisa dibilang satu tungku? Apakah kita mesti seiman baru bisa jadi NKRI? Kalau baku sayang sedangkal itu, bagaimana kasih bisa menyatu? Dan kalau kemanusiaan sedangkal itu dan kebinatangan sedalam laut, bagaimana cinta bisa menyatu? Ayolah para generasi muda, mari kita bahu-membahu untuk menghilangkan sikap intoleransi. Ingat, tak perlu saudara untuk menjadi saudara. Maka dari itu kita harus tetap bersemangat untuk menyuarakan sikap saling menghargai dan menghormati agar terciptanya kehidupan yang aman dan damai. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.